Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Rehan Ferdial Hasmi. Saya dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan materi bab genetik, DNA, dan RNA. Yang pertama itu ada DNA. DNA atau deoxyribonucleic acid, pengertian suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Satu nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa, basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin A dan guanin. Pirimidin terdiri atas timin dan sitison. 3. Asam fosfat dapat berjumlah 1 mono, 2 di atau 3 tri. Model DNA double helix Watson atau Crick berupa pita spiral yang saling berpilin. Utas ganda DNA 2 rantai polinukleotida yang saling berpilin. Strukturnya meliputi 1. Gugus gula fosfat merupakan kerangka dari molekul dan terdapat pada bagian luar. 2. Basa nitrogen pada untayan nukleotida berikatan pada basa nitrogen untayan lainnya. Ikatan antar bangsa nitrogen adalah ikatan hidrogen. 3. Basa nitrogen purin akan berikatan dengan basa nitrogen pirimidin. G. Guanin akan selalu berikatan dengan C atau sitosin. A atau adenin akan selalu berikatan dengan T atau timin. Rangkaian nukleotida. Rangkaian nukleotida adalah blok pembangun asam nukleot atau nukleotida tersusun dari 3 subunit. Gugus basa nitrogen heterosiklik, basa nukleotida, gula petosa, ribosa atau deoksiribosa, dan setidaknya 1 gugus fosfat. Fungsi DNA mewariskan informasi genetik dari generasi ke generasi. Sintesis protein. Replika DNA. 1. Kemampuan DNA untuk membentuk DNA yang baru sama persis dengan DNA asal. Replikasi. Kemampuan autokatalitik. 2. Kemampuan DNA membentuk molekul kimia lain dari salah satu atau sebagian rantainya disebut kemampuan heterokatalitik. Proses replikasi DNA. 1. Ikatan hidrogen antara basa-basa terhidrolisis oleh enzim elikases, lalu terjadinya pemisahan pasangan 2 pita DNA. 2. Masing-masing pita DNA induk mempersiapkan diri sebagai cetakan template dan menentukan urutan nukleotida yang akan disusun sepanjang rantai komplement dengan dikatalisir oleh enzim DNA polimerase. Nukleotida akan dihubungkan satu sama lain membentuk kerangka gula fosfat untuk pita DNA yang baru. 4. Setiap kembaran pita molekul DNA yang baru akan terdiri atas 1 pita induk dan 1 pita komplement yang baru. Hipotesis replika DNA terbagi menjadi 3. Yang pertama, konservatif. Molekul DNA untayan ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untayan DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. 2. Semi konservatif. Setiap molekul untayan ganda DNA anakan terdiri atas satuan untayan tunggal DNA induk dan 1 untayan tunggal DNA hasil sintesis baru. 3. Dispersif. Molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. RNA atau ribonucleic acid, pengertian suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Molekulnya dapat berbentuk pita tunggal atau pita ganda yang lurus. Suatu nukleotida tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri dari atas adenin A dan guanin G. Pirimidin terdiri atas urasil U, sitosin C. Asam fosfat berjumlah 1 mono, 2 di atau 3 tri. Ada 2 macam RNA. Yang pertama, RNA genetik hanya dimiliki organisme tertentu yang tidak memiliki DNA. Fungsi sebagai pewaris sifat dan sintesis protein. 2. RNA non-genetik terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifat. Ada 3 macam, yaitu
Yang pertama, mRNA membawa kode genetik ke ribosom. 2. RNAa, komponen utama ribosom. 3. tRNA, membawa asam amino ke ribosom. Dan perbedaan DNA dan RNA adalah yang pertama, DNA hanya ditemukan di dalam nukleus, yaitu di dalam kromosom, mitokondria, plastida, dan sentriol. RNA yang pertama ditemukan di dalam sitoplasma, terutama di dalam ribosom dan juga di dalam nukleus. Perbedaan DNA yang kedua berupa rantai panjang dan ganda double helix. Perbedaan RNA yang kedua berupa rantai pendek dan tunggal. Perbedaan DNA yang ketiga, fungsi berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein. Perbedaan RNA ketiga, fungsi berhubungan erat dengan sintesis protein. Perbedaan DNA yang keempat, kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Perbedaan yang keempat, RNA, kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Perbedaan DNA yang kelima, basa nitrogennya terdiri atas purin, adenin, dan guanin, serta pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Perbedaan kelima, RNA, basa nitrogen terdiri atas purin, adenin, dan guanin, serta pirimidin, urasil, dan sitosin. Perbedaan DNA yang keenam, komponen gula deoksiribosa, yaitu ribosa yang kehilangan suatu atom oksigen. Perbedaan RNA yang keenam, komponen gulanya ribosa atau pentosa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.